Sewu. Daleme pondokane Pak Widodo napa mriki? Oke, laras. Selamat pagi Pak Widodo. Ya, selamat pagi Pak Nur. Ngeten Pak Widodo, kita menyambung terkait tentang cerita sejarah yang ada di Kabupaten Serengat pada waktu itu, yaitu di era tahun 1765 sampai 1830. Ya. Kemarin sudah Pak Widodo ceritakan kurun waktu itu. Nah, saat ini kami sangat penasaran Pak Widodo terkait tentang sejarah Serengat, karena di tahun 1830 ini ada semacam Kabupaten Serengat kan dihapus. Iya, betul. Dihapus. Nah, Nah, betul. sekarang pertanyaan saya, setelah 1830 sampai dengan saya 18. membaca sebuah buku Pak, bahwa Kabupaten Blitar itu bupati yang pertama adalah Raden Mas Aryo Ronggo Hadinegoro. Iya, betul. Itu ada yang menyebutkan bahwa Ronggo Hadinegoro itu mulai menjabat 1831 sampai dengan 1866. Kalau buku yang saya baca Pak Wid. Nah, sementara ada sumber lain bahwa Ronggo Hadinegoro itu mendapatkan SK menjadi Bupati Blitar. Yang pertama itu 1863. Nah, yang saya pertanyakan Pak Widodo, mungkin ada tambahan informasi atau mungkin bukti-bukti lain di 1830 sampai 1863. Mungkin monggo Pak Widodo Ya, oke, disampaikan. Pak Nur, terima kasih ya. Jadi kita sekarang mulai meningkatkan literasi dokumenter ya. Jadi tidak katanya atau konon atau jarine ya. Jadi saya akan bercerita sedikit kronologi singkat ya tentang Kabupaten Serengat. Jadi Kabupaten Serengat itu dengan berakhirnya Perang Jawa Ketiga atau Perang Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830, Ya. nah itu pihak pemerintah Hindia Belanda sudah mulai mengadakan strategi politis bagaimana Perang Jawa atau Perang Diponegoro itu sudah tidak terulang lagi. Akhirnya segera untuk mengadakan perjanjian pertama, yaitu perjanjian Sepreh tanggal 3-4 Juli itu kalau tidak salah di Ngawi, yang dihadiri oleh 23 bupati ya. Hasil dari perjanjian Sepreh itu meningkat lagi kepada penataan ulang kabupaten-kabupaten di mancanegara wetan yang bekas wilayah kekuasaan keraton, dan juga penetapan bupati-bupati baru yang ditandatangani pada tanggal yang di dalam perjanjian itu pada tanggal 31 Agustus 1830 ya. Ya, siap. Dari kedua perjanjian dan pertemuan konferensi tersebut menghasilkan sebuah resolusi. Nah, resolusi itu pada tanggal 31 Desember
1830 nomor 10, yaitu tentang pelaksanaan dari perjanjian sebelumnya, di mana ada kabupaten yang digabung, ada kabupaten yang digeser, ya. dan ada juga kabupaten yang dihapus, ya. Termasuk Kabupaten Serengat ini adalah yang termasuk kabupaten yang dihapus, ya. Jadi 1830 itu sudah mulai pelaksanaan dari perjanjian tersebut, sehingga setelah penghapusan dengan resolusi 31 Desember 1830 itu, maka pada tanggal 16 Juni 1831 baru ditandatangani oleh Gubernur Jenderal bersama akte komisaris daerah-daerah yang ada di Semarang, termasuk bupati-bupati baru yang ditetapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda sejak 1831 itu, termasuk Serengat. Status Serengat yang dari Kabupaten Serengat menjadi under Regenskap, jadi di bawah setingkat kabupaten. Ya, di mana ditetapkan under Regen Raden Ngabei Mertokusumo itu sebagai Bupati Anom istilahnya, ya. Itu untuk setelah penghapusan Kabupaten Serengat dipimpin ulang tadi. Iya, ya. Jadi begini, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nur yang tentang apa tulisan mana tulisannya tadi, Bupati pertama Blitar, ya, Raden Mas Aryo Ronggadi-Negoro 1831 sampai 1866, ya. Nah, ini saya mendapatkan referensi dokumenter dari Delper, ya. Delper itu adalah berita-berita tentang sejarah kita di zaman dulu dari Belanda. Ini menunjukkan SK Bupati pertama Blitar itu tertulis pada tanggal 1 April 1863. Ya, 1 April 63. Ya, itu resmi menjadi Bupati pertama pemerintah Kabupaten Blitar. Tetapi sebelumnya saya ingin memaparkan suatu proses, ya. Jadi peralihan dari Kabupaten Serengat ke Kabupaten Blitar itu ada berapa tahap. Tahap pertama masa penghapusan 1830, masa transisi 1831 sampai 1833, ya. Lalu masa peralihan 1834 sampai 1850, di mana Blitar statusnya itu masih distrik. Distrik itu setingkat kewarganegaraan dan dipimpin oleh seorang Perdana. Ini ada di dokumen tahun 1848, di mana Gunung Kelut waktu itu meletus. Karena posisi lokasi pemerintahan kalau tidak salah itu ada di Pakunden. Nah, disitulah ada dokumen yang menyatakan bahwa Serengat dan Blitar itu statusnya satu level, yaitu berbentuk distrik. Serengat turun, Blitar mulai naik, ya. Akhirnya pada tahun 1850 status distrik Blitar itu merangkak naik satu tingkat, yaitu menjadi Onder Regenskap yang dipimpin oleh Onder Regen Partowijoyo, ya. Partowijoyo itu Onder Regen pertama Blitar pada tahun 1850 sampai 1852. Nah, setelah itu 1853 digantikan Onder Regen Blitar yang kedua yang bernama Aryo Adikusumo. Iya, Aryo Adikusumo. Itu 1853 sampai 1859. Nah, itu masih sudah merangkak naik, ya, Onder Regen. Jadi sudah di atasnya distrik, di bawahnya Regenskap, di bawahnya kabupaten. Nah, ketika sesudah itu tahun 1860, ya, nah itu ada sosok baru, ya, sosok figur, atau itu mungkin stok lama, atau yang jelas ini penunjukan Belanda, ya, yaitu
sosok yang mempunyai pandangan visioner, ya, cemerlang, dan juga karirnya adalah karir yang sangat cepat, ya. Itu ditempatkan di Blitar untuk mengelola Blitar dengan kondisi yang sangat cepat. Jadi mulai 1860 sampai 1863, selama 4 tahun, ya, 3 tahun 4 tahun itu, Blitar itu sudah nampak ada gejala-gejala menuju ke kabupaten otonom, kabupaten mandiri, ya. Dan sosok tersebut bernama Raden Tumenggung Aryo Adikusumo. Raden Tumenggung Aryo Adinegoro, ya. Itu yang tertulis di dokumen itu hanya Raden Mas Tumenggung Aryo Adinegoro. 1860 merintis sampai 1863. Dan pada tahun 1863 karena Blitar sudah layak, sudah dipandang untuk memenuhi syarat karena kemajuan-kemajuan yang dirintis oleh Adinegoro, maka pada tanggal 1 April 1863 itu dikukuhkanlah sebagai bupati pertama pemerintah Kabupaten Blitar. Nah, sebelum dilanjut Pak Wid, kita mengupas dulu bahwa mulai tahun 1831 itu adalah proses penghapusan, kemudian transisi, setelah itu proses peralihan. Terus rintisan. Setelah itu peresmian. Ketika rintisan tadi di 1858, ya. Itu semacam underregent, tahun 1850 sampai 52 itu adalah Parto Wijoyo, ya, kemudian 53 sampai 59 Aryo Adikusumo, ya. Kemudian 60 sampai 63 itu adalah Raden Mas Aryo Adinegoro, ya. Semakin jelas Pak Wid, jelas. Ternyata di 1831 sampai 63 ini Blitar memang belum terbentuk sebuah kabupaten, ya, secara yuridis formal. Belum. Tetapi ada rintisan-rintisan. Ada tahapan yang panjang. Dari 1830 ke 1863, 33 tahun. Baru terbentuk pemerintah kabupaten secara yuridis formal. Jadi yang kita bicarakan karena dokumen. Sesuai dengan dokumen yang Pak Widodo temukan di tanggal 1 April 1863 itu adalah SK dari Raden Mas Tumenggung Aryo Adinegoro untuk menjabat Bupati Blitar yang pertama. Karena di sini ada bupati satu keluarga, itu terdiri 4 bupati. Kenapa disebut satu keluarga? Bisa kita urut berdasarkan SK ini, ya. Misalnya saya bacakan, ya. 1 April 1863 itu Raden Tumenggung Aryo Adinegoro, bupati pertama. Lalu pada tanggal 3 Mei 1869 itu Raden Tumenggung Abai Warsokusumo itu menjadi bupati yang kedua. Ini adalah patih sebelumnya, dan juga anak dari Adinegoro, ya, anak menantu. Lalu disusul dengan 12 November 1894 itu Pangeran Adipati Sosro Adinegoro, Pangeran Aryo Sosro Hadinegoro, ini bupati yang ketiga. Ini putra sulung daripada Warsokusumo, ya. Terus yang bupati keempat itu SK-nya 18 Januari 1918, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Warso Adiningrat. Ini adalah adiknya daripada Sosro Hadinegoro, yang juga putra dari Warsokusumo. Jadi 4 orang bupati pertama, 1, 2, 3, 4 itu satu keluarga.
Dan SK-nya jelas. Ya, ya, ya. Di sini SK-nya sangat jelas sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak Wid, ketika Pak Widodo menemukan dokumen ini, apakah Pak Widodo juga menemukan, karena di literasi yang pernah saya baca bahwa Bupati Srengat, Bupati Blitar ya, Bupati Blitar Raden Tumenggung Aryo Ronggo Hadinegoro ini tidak ada fotonya. Ya, pertama kami ke sana itu yang mulai ada foto di Pigora itu mulai Bupati kedua, Warsokusumo itu karena jabatannya memang lama, 26 tahun gitu. Ya. Ketika Pak Widodo menemukan bukti-bukti sejarah yang lain, apakah Pak Widodo juga menemukan foto dari Bupati yang pertama? Yang pertama coba. Nah, kalau ada monggo kita ya. Kepingin tahu Pak Widodo. Ini adalah dokumen yang kami temukan. Ya, ini adalah Bupati pertama pemerintah Kabupaten Blitar yang SK-nya 1 April 1863. Ini adalah gambarnya. Ya, 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 ya. Dan siapa sosok Ronggo Hadinegoro itu ternyata referensinya juga tidak begitu banyak. Tetapi berbagai sumber mengatakan bahwa Ronggo Hadinegoro itu juga salah satu putra dari penguasa di Kasunanan Surakarta, di mana sosok ini juga pernah hidupnya sebagian ikut oleh orang Eropa, ya. Jadi bekerja sebagai pegawai pemerintahan yang ditempatkan di Kediri, ya mungkin pada waktu itu apa mungkin di Karesidenan Kediri, ya. Kan biasa dulu pemerintah itu menunjuk pegawainya untuk mengelola di suatu daerah tertentu. Nah, itu kemungkinannya seperti itu. Jadi ada berbagai sumber yang mengatakan bahwa sosok Hadinegoro itu adalah bupati yang paling kaya di antara bupati-bupati se-Jawa. Ya, selain wawasan pola pikir yang sangat visioner dan sangat cemerlang, dan juga dipuja-puji. Tetapi pada peristiwa tertentu pada tahun 1868, 5 tahun setelah menjabat dari bupati yang resmi, itu bupati ini membuat surat pengunduran diri. Ya. Pengunduran karena sesuatu hal, ya. Nah, itu apa hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sosial atau pergolakan dari masyarakat setempat dan sebagainya, sehingga pemerintah Hindia Belanda itu mencurigai adanya kerjasama antara bupati dengan masyarakat itu, sehingga pada tahun 1869 Bupati Ronggo Hadinegoro itu sudah turun, digantikan oleh patihnya yang bernama Warsokusumo. 1869. Ya, nah itu ya. Terus ngeten Pak Wid, kenapa pada siang hari ini saya ketemu dengan Pak Widodo, yang notabene Pak Widodo adalah seorang sejarawan yang ada di Kecamatan Srengat, ya, pegiat sejarah. Nah, tetapi ada sebuah perbedaan buku atau artikel yang saya baca. Ini bukan sebuah pembenaran, artinya monggo ini adalah sifatnya diskusi Pak Wid. Ya. Diskusi karena masing-masing literasi mempunyai bukti atau sumber-sumber yang menurut mereka itu adalah masing-masing mempunyai sumber, ya. Betul ya. Karena begini, menurut artikel yang pernah saya baca, bahwa Bupati Blitar yang pertama, Raden Mas Aryo Ronggo Hadinegoro itu mulai menjabat 1831 sampai akhir masa menjabatnya adalah 1866. Kemudian diteruskan oleh Warsokusumo 1866 sampai 1896. Kemudian dilanjutkan oleh Bupati yang ketiga, Sosro Hadinegoro 1896 sampai 1917. Kemudian Warso Diningrat 19
18 sampai 1942. Dari 1, 2, 3, 4 ini kan sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh Pak Widodo ini kan hanya yang pertama saja. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu ya. keluarga. Satu keluarga. Ye. Ketika kami bandingkan apa yang sudah ditemukan Pak Wid, ini ada sebuah perbedaan tahun terutama. Ya, tahun. Kalau di Pak Widodo tadi, Mulai 1 April Raden Temenggung Aryo Adinegoro itu kan 1 April 1863. 1863. Ya. Kemudian diteruskan oleh Warso Kusumo itu 3 Mei 1869. Kemudian Sosro Hadinegoro ini 12 November 12 November 1894. Dilanjutkan oleh adiknya 18 Warso Diningrat itu adalah 18 Januari 1918. Kalau itu betul, kalau yang 2, 3, 4 itu sesuai dengan SK ini. Ya. Cuman yang pertama di sini 1831 kok sudah ada bupati, padahal itu baru saja Kabupaten Serengat dihapus. Masa langsung serta-merta jadi kabupaten? Ya, nah, itu logikanya di situ. Ya, makanya pada siang hari ini kami menemui Pak Widodo. Ya. Ini menurut saya ada sebuah ada kesenjangan atau istilahnya 1831 sampai 63. 66 kalau yang saya baca dengan SK Bupati Serengat sesuai dengan Pak Widodo ini kan 1863. Oh, Bupati Blitar. Bupati Blitar itu adalah 1863. Makanya saya minta pendapat atau wawasan atau apa istilahnya pendapat dari Pak Widodo. Ini yang sesuai dengan bukti sejarah, sesuai dengan buku yang dibaca oleh Pak Widodo. Ini berarti ini saya tidak menyalahkan, tetapi kami perlu klarifikasi kepada Pak Widodo kan seperti ya, Pak Widodo. Jadi begini, masing-masing mempunyai sumber ya, dan juga kita bukan pembenaran masing-masing, tapi kita lama-lama akan mencari kebenaran ya, dan kebenaran itu lama-lama kita dapat karena terbukanya arus informasi komunikasi yang sangat terbuka dan mudah diakses. Dan ini kami dapatkan dari tulisan dari Belanda ya. Jadi ini kami berbicara itu hanya berdasarkan dokumen. Jadi dokumen dan sumbernya ini adalah jelas. Jadi logika-logika dan analisa itu loh ya, 1830 dengan resolusi 31 Desember nomor 10 itu penataan ulang, otomatis Kabupaten Serengat termasuk salah satu kabupaten yang dimerger atau yang sudah diturunkan statusnya. Terus ujuk-ujuk berdiri Kabupaten Blitar, apakah semudah dan secepat itu ya? Karena kan ada masa penghapusan, masa transisi, masa peralihan, masa rintisan, masa persiapan ke kabupaten mandiri, dan akhirnya diresmikan pada tahun 1860. Tetapi sebelumnya memang sudah menjabat bupati. Rongganegoro itu sebelumnya sudah menjabat bupati. Cuma istilahnya mungkin loh ya, kalau sekarang itu PLT dulu, baru SK definitif turun, baru pelantikan. Seperti itu. Cuma yang menjadi pertanyaan masyarakat itu, yang di situ kan 1831 kan, Regenskap Blitar itu kan, pada umumnya selama ini saya dulu juga meyakini 1831. Ya, meyakini itu, tapi karena munculnya dokumen-dokumen baru yang sambil berjalan seiring waktu lalu kita menemukan, tidak ada salahnya kalau kita berdasarkan dokumen yang sudah valid. Nah ini ya. Jadi sekali lagi nyata Pak Wid, ini Pak Wid tadi menunjukkan bahwa foto Bupati pertama Blitar tahun 1863 itu adalah pilihan pemerintah Hindia Belanda. Ya, betul. Yaitu Raden Temenggung Aryo Ronggo Hadinegoro. Ya, betul. Nah,
tadi Pak Wid juga memperlihatkan foto dari beliaunya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Pak Wid. Jangan waleh-waleh ketika kami selalu datang ke jenengan untuk mempertanyakan, lebih mensempurnakan ketika kita mengulas tentang sejarah mulai dari Kabupaten Serengat kemudian sampai hari ini Kabupaten Blitar. Nah, mungkin nanti di lain waktu Pak Wid kami juga akan menanyakan, mungkin Pak Widodo juga menemukan kalau tadi kami membatasi di era 1765 sampai 1830 ya. Sampai masa peralihan terakhir 1863. Ya. Mungkin nanti kami juga akan datang kembali ke Pak Wid mungkin sebelum 1765. Nah, ini gini Pak. Jadi dokumen itu tidak ada selesainya. Ya. Dokumen itu kita temukan seiring perjalanan waktu ke depan itu tetap ada. Kenapa kok tidak dulu-dulu? Ya. Karena sekarang ditunjang oleh teknologi informasi, ya, terus keterbukaan, ya, kemudahan mengakses. Jadi kita di sini berlomba-lomba untuk ini menggali sumber sejarah. Ya. Ya. Dan kemungkinannya apa yang sudah diyakini selama ini bisa saja itu terpatahkan oleh dokumen yang baru. Ya. 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 Terima kasih sekali lagi Pak Widodo atas luangnya waktu yang diberikan pada kami untuk mengupas sejarah tentang Kabupaten Serengat dan peralihan masa peralihan ke Kabupaten Blitar. Nah. Sekali lagi nanti akan kami datang kembali mungkin di tempat yang seperti ini. Ya, ini bisa. Luar biasa, udaranya enak. Nanti kita akan datang ke sini. Namanya apa Pak Wid ini Pak Wid? Ini ini dulu sama teman-teman dijadikan untuk pos bela negara itu. Oh, ngaten nggih. Ya. Nggih, terima kasih Pak Wid. Tunjuk Nggih. Atas waktunya sekali lagi kami dari Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Serengat menyampaikan terima kasih. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Pak Widodo. Terima kasih. Kami kembali. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.